Hi, welcome back to my YouTube podcast On The Spot. Hari ini aku Sabrina Raisa selaku host dan juga financial content creator. I'm a PhD student dan saat ini dipercayakan menjadi Head of Online Trading Platform dari PT Ciptadana Sekuritas Asia. Hari ini sudah hadir dua sosok perwakilan dari PT Tripura Agro Persada, yakni Pak Sutejo Halim selaku Direktur dan juga Pak Joni Cheng selaku Corporate Secretary. Selamat datang Pak di My YouTube Podcast Pak. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Selamat siang Ibu Sabrina. Iya, thank you so much Pak buat waktunya. Mungkin kita mau langsung ngobrol-ngobrol Pak sebelumnya, tapi pengen tahu juga nih, mungkin kalau dari Pak Sutejo Halim secara background, berapa lama Pak menjalani memang di bidang CPO ini Pak? Apakah sebelumnya secara karir memang di CPO atau mungkin ada karir lain yang sebelumnya dijalanin Pak? Boleh sharing? Baik, terima kasih Bu Sabrina. Jadi memang background saya lebih banyak dari otomotif. Ya, jadi saya memulai karier dari Astra, kemudian ikut Pak Teddy untuk bersama-sama mendirikan industri manufacturing, dan itu adalah cikal bakal manufacturing yang dimiliki oleh grup Tripura. Ya. Dan setelah lebih mungkin dari 18 sampai 20 tahun lah saya tersesat di sana gitu ya. Jadi masuklah saya ke industri kelapa sawit, dimulai dengan adanya waktu itu bagaimana kita mau mendorong penggunaan biodiesel. Memang kalau kita ketahui bahwa sawit ini adalah hal yang luar biasa, jadi bersama-sama dengan Pak Teddy, dengan Pak Arif dan beberapa teman-teman dari Tripura ini, kami coba menganalisa bahwa ternyata demand itu bisa diciptakan, gitu ya. Dan disitulah kami mendorong bersama-sama dengan seluruh stakeholder bagaimana biodiesel ini bisa berjalan sampai hari ini. Oke, mungkin dari Pak Joni nih, mungkin ada sedikit perkenalan juga nih Pak. Ya, thank you. Jadi saya sekarang posisi as a corporate secretary daripada TAP. Jadi saya mulai join di TAP tahun 2008, jadi udah lebih kurang 14 tahun lalu. Ya memang background kita nih, saya ini orangnya orang keuangan. Jadi memang sebelumnya udah join di grup. Dulunya saya di perusahaan distribusi sepeda motor ya. Jadi grup kita juga memiliki bisnis perdagangan ya. Jadi dari situ kemudian sama Pak Teddy saya dipindahin ke 2008 ke Tripura Agro Persada dan sampai sekarang gitu. Jadi cukup lama juga tuh. Jadi saya baru mungkin salah satu perusahaan yang paling lama saya ada adalah di TAP ini. TAP ini. Jadi Pak Joni dan Pak Tejo ini ibaratnya emang orang lamanya di grup ini ya Pak ya. Ya rata-rata sudah 20 tahunan lah. Sudah 20 tahunan ya, luar biasa sekali. Nah mungkin Pak bahas terkait dengan financial performance. Sebenarnya menarik banget sih Pak. That's why aku benar-benar pengen ngundang Bapak karena pengen dengar ceritanya gitu. Karena dari dari informasi yang kita peroleh kan untuk sisi top line pendapatan TAPG ini kan di first half 2022 ya Pak ya, sangat luar biasa spektakuler lah Pak. Baik top line dan juga bottom line. Kira-kira boleh cerita nggak sih Pak sebenarnya faktor apa sih yang bikin financial performance-nya ini luar biasa Pak? Baik, sebelum nanti saya lanjutkan, mungkin saya minta Pak Joni lah menjelaskan dulu supaya orang keuangan kan lebih detail gitu. Oke, silakan Pak Joni. Jadi memang faktor utama kalau kita lihat ya, industri kelapa sawit ini termasuk industri yang selama pandemi ini sih yang masih saya katakan bahwa cukup bisa survive ya. Malah bisa dapatin benefit karena komoditi ketika di tahun 2021 itu melonjaknya luar biasa sampai saat ini. Dan kita sebagai salah satu pemain komoditas itu CPO juga, produk kita juga sama, kita juga menikmati juga. Jadi yang pertama adalah pasti adalah kenaikan harga dan semua pemain komoditas juga feeling the same. Yang nomor 2 yang membedakan adalah produksi kami di tahun ini juga dibandingin tahun lalu itu juga naiknya cukup besar. Itu kita naik lebih kurang 10% dibandingin tahun lalu. Memang apa sih yang menyebabkan kita bisa naik segitu besar? Salah satunya karena memang usia tanaman kami itu yang masih dalam usia, saya sebutnya itu dalam kondisi prima ya. Jadi kita rata-rata umur 12 tahun. Dan kalau kita lihat antara 10 sampai 15 tahun itu adalah usia tanaman sawit itu yang paling produktif gitu. Jadi kita dapat double hoki lah ya. Satu karena harga yang naik, kedua juga karena produksi kita yang juga naiknya cukup tinggi.
Mungkin Pak Tejo mau tambahin, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai profitability, tentunya tidak kalah pentingnya kalau kita bicara cost lah, gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan sumbernya sendiri atau incoming produk kita sendiri adalah produk yang memang termasuk unggulan, di mana kita sudah masuk pada prime time. Ya, disitulah kita punya keunggulan. Yang kedua tinggal apa? Kita tinggal kerja lebih excellence. Nah, yang kita manage selama ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan cost di situasi yang memang sangat sulit, yaitu adanya pandemi COVID kemarin. Namun kita melihat bahwa apa yang kita sudah jalankan lebih dari mungkin satu kurun waktu lebih dari 5 tahun gitu ya, yaitu mengenai cost reduction program dan bagaimana saya bersama Pak Chandra khususnya adalah dengan background industri otomotif, kami memasukkan banyak hal gitu ya di dalamnya. Salah satunya adalah program yang kami masukkan adalah program improvement. Disitulah kami melihat bahwa banyak sekali perkembangan baik secara sumber daya manusia maupun cost efisiensi terjadi. Oke, mungkin kalau aku boleh highlight Pak, terkait dengan average selling price-nya naik karena secara CPO globalnya memang naik ya Pak. Betul. Ibaratnya jadi blessings juga nih buat industri CPO dan juga memang produksinya dari TAPG ini memang yang mengalami peningkatan ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari segi produksi Pak, karena tadi sempat mention produksi CPO, PK, FFB, rubber, mana sih yang paling susah dilakukan atau mungkin ada kendalanya gitu Pak? Kira-kira. Jadi saya mungkin bisa tambahin dikit. Jadi saya mungkin sampaikan dikit. Jadi kita ini TAP perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet. Jadi wilayah kerja kita itu atau wilayah operasional kita itu di Sumatera, kita di Jambi, kemudian di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Saat ini sih kami memiliki 18 pabrik kelapa sawit ya. Karena yang tahun ini baru running 1 di bulan Mei kemarin, jadi yang ke-18. Kemudian di sini kita juga punya 1 pabrik RSS. Kalau dilihat dari komposisi revenue sampai dengan first half ini, hampir 100% atau lebih tepatnya 99,7 itu asalnya itu dari segmennya kelapa sawit, dan sisanya 0,3 itu dari karet. Memang kontribusi karet kita itu juga lebih kecil ya. Jadi kalau luasan tertanam kita di sawit itu lebih kurang 160.000 hektar, kalau karet itu hanya 1.400. Jadi memang kalau kita lihat di sini pasti kelapa sawit itu jauh lebih banyak kan. Challenging-nya juga beda-beda ya. Kalau kita lihat di situ memang sawit yang pasti kan karena kita harus memanen, dan juga setelah memanen itu adalah proses evakuasi untuk diolah di pabrik. Jadi di sini memang challenging-nya adalah kita harus ada ketepatan waktu dalam panen dan juga infrastruktur yang memadai untuk bisa itu dikirim ke pabrik untuk diolah. Dan setelahnya juga adalah bagaimana cara kita keluar dari pabrik kita untuk sampai ke buyer kita. Jadi ini juga challenging yang ada yang kita hadapin. Apalagi kita tahu kan, lihat 2-3 tahun belakangan ini kan juga Indonesia dalam curah hujan cukup tinggi ya. Dan ini juga yang logistik itu menjadi satu challenging lah. Ya, mungkin Pak Tejo bisa tambahin karena Pak Tejo juga yang in charge untuk marketing juga selain sustainability. Jadi in term of planted area dan sebagainya, memang planted area kita kan lebih besar di sawit ya, dan bukan berarti kita menghancurkan yang sudah ada, tapi kita coba menjadikan ini sebagai heritage sebetulnya, khususnya di karet. Nah, kalau kita melihat mana yang lebih mudah, karet jauh lebih mudah, karena pengendaliannya seperti tadi, baik secara waktu bisa lebih panjang, sementara sawit prosesnya akan lebih pendek gitu ya, dan kemudian secara perawatan juga jauh lebih mudah di karet. Ya. Hanya kalau kita melihat dari profitability dan dari harga, tentunya kita melihat sawit jauh lebih menguntungkan. Nah, kalau kita bicara market dan sebagainya, nanti mungkin kita akan bahas lebih detail. Tapi kita melihat bahwa saat sekarang substitute untuk karet itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita melihat produk sawit, gitu ya. Nah, ini menjadi advantage saat sekarang, di mana sawit bisa dikembangkan menjadi produk unggulan, sementara karet itu masih bisa digunakan juga material-material sintetik dan yang lain. Dan ini tentunya menjadi sangat sulit karena saat sekarang
yang terbesar sebagai off-taker adalah pabrik ban. Oke. Nah, kalau dari CPO sendiri Pak, ada nggak rencana mungkin mau ada menambah dari sisi komoditi lain gitu? Karena kan tadi CPO dan juga rubber gitu, Pak. Mungkin ada mau dilirik gitu Pak ke komoditi lain gitu. Kalau kita lihat dari perusahaan Triputra sendiri, sebetulnya kita sudah berbasis pangan. Ya, jadi hanya tidak semuanya dimasukkan ke dalam Triputra Agro Persada. Jadi Triputra Agro Persada sampai saat sekarang memang akan memperdalam khususnya adalah di sawit dan juga nanti masuk kepada turunannya. Nah, sementara untuk afiliasi kita atau perusahaan-perusahaan di bawah Triputra Group itu akan sudah berjalan seperti jagung, beras dan yang lain gitu ya, dan kopi. Ini terus kita kembangkan karena sejalan dengan harapan pemerintah lah untuk mengembangkan sektor pangan ini. Kalau dari sisi kontribusi penjualan gitu Pak, lebih banyak ekspor atau masih tetap domestik Pak? Kami saat sekarang masih paling besar adalah untuk domestik. Jadi ekspor ini kami belum melakukan karena produk kami kan baru CPO ya. Namun kami sedang mempersiapkan dan dimulai nanti akhir tahun ini produk PKO kami yang akan diproduksi pabriknya akan selesai sekitar akhir tahun inilah. Apakah mungkin ada kendala Pak karena terkait dengan aturan government untuk melakukan kegiatan ekspor atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita melihat apa yang sudah terjadi dengan kasus minyak goreng, kemudian juga dengan banyaknya aturan-aturan yang berjalan dari Januari hingga Maret di tahun ini, itu semua pasti akan ada imbas terhadap pemikiran-pemikiran. Namun bukan itu menjadi persoalannya sebetulnya. Karena persoalan utama pada saat itu adalah kondisi minyak goreng yang mahal dan tiba-tiba menjadi langka di market gitu ya. Jadi maka pemerintah harus melakukan satu kebijakan khusus gitu ya. Namun belajar dari persoalan yang sudah terjadi, kami melihat bahwa harmonisasi antara pemerintah dengan para pengusaha ini jauh lebih baik saat sekarang. Ya. Terbukti di bulan Agustus, September ini produksi sedang meningkat pun ekspor kita sangat tajam, bahkan mengalahkan menekan ekspor dari Malaysia gitu ya. Oke, jadi kontribusi dari Indonesia juga udah lumayan besar ya Pak terkait dengan ekspor CPO, sangat besar Pak. sekali. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Karena memang saya tambah dikit, kita saat ini kan jual ke pemain-pemain besar. Jadi untuk tap ke ekspor market itu juga kan butuh suatu keahlian dan juga butuh expert juga lah ke arah sana. Jadi memang saat ini karena di sini juga untuk local market aja juga pembeli kita kan juga pembeli yang lumayan besar dan juga sama kita juga hubungan udah cukup lama. Sehingga kita lebih baik fokusnya itu ke produksi, bagaimana kita meningkatkan productivity, cost control dibanding kita masuk ke pasar ekspor gitu loh. Tapi nggak terlalu kemungkinan juga sih kita akan juga explore ke arah sana. Tapi di sini sih kita masih fokus saat ini sih di pasar lokal atau domestik. Oke. Nah, kalau terkait dengan program pemerintah B40 Pak, itu kira-kira gimana Pak dengan penjualan CPO? Apakah berpengaruh atau seperti apa Pak dampaknya? Ya, kalau kita bicara saat sekarang posisinya adalah B30 dengan kurang lebih 10 juta gitu ya per tahun, kemudian kita tingkatkan menjadi B40, artinya ada penambahan sekitar 3 juta ton. Pastinya akan punya pengaruh sangat besar, khususnya untuk penarikan demand-nya. Apalagi kalau kita ngelihat fluktuasi permintaan market itu cukup besar juga gitu ya. Walaupun kita lihat bahwa tahun ini kita blessing dengan adanya penurunan permintaan dari China, ternyata India permintaannya luar biasa besarnya. Jadi balancingnya malah positif gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan tahun depan terbalik. Ya. Karena stoknya China tentunya akan menipis dengan adanya banyak lockdown dan sebagainya ini. Dan permintaan akan menjadi besar, apalagi dengan penambahan sekitar 3 juta tadi kalau memang betul jadi B40 dijalankan, maka tentunya sangat besar sekali permintaan untuk ekspor ini. Ini positifnya luar biasa buat Positifnya kita. luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau terkait negara ekspor yang dilakukan pas selama ini, ke negara mana aja Pak kalau boleh tahu? Kalau kita lihat sih memang kita kan lokal, tapi kalau kita lihat data ekspor itu memang paling gede
negara tujuan adalah China dan juga India. Mengapa China India? Karena ya kita lihat faktornya adalah jumlah penduduk. Nomor 1 dan nomor 2 dunia itu adalah pasti membutuhkan, namanya karena kita ini adalah produk pangan, pasti kan juga di sini pemerintah tuh selalu pinginnya adalah kecukupan atau ketahanan pangan. Jadi dua ini adalah termasuk yang paling besar. Kalau untuk ngomongnya ekspor ya, juga ke Eropa juga ada. Kalau kita lihat sekarang juga mulai masuk gitu loh. Jadi ya tapi ya tetap di sini sih memang paling gede saat ini adalah China, India dan China. Dan juga pasar di Asia seperti di Pakistan, Bangladesh itu juga, dan juga Afrika itu termasuk ke depan adalah yang kita mungkin lihat pasar-pasar yang potensial sih ya. Mungkin bahas lagi nih Pak, kalau kita bicara terkait global, kalau misalnya biasanya kan Pak secara matriks kan kalau misalnya harga komoditi global nih masih ditentukan sama bursa Malaysia Pak. Kira-kira kalau dari Pak Joni ataupun Pak Tejo, kira-kira kenapa sih Pak? Kan sementara Indonesia ini kan juga lumayan penghasil CPO terbesar gitu Pak. Kenapa malah masih tetap acuannya dari bursa Malaysia kira-kira? Sebenarnya sih ini bukan acuan ya, kebetulan mungkin saya luruskan sedikit. Jadi harga, karena ini harga komoditi, jadi terbentuknya itu pasti antara supply and demand. Yes. Kebetulan kalau kita tahu pasar yang paling tua itu adalah ada di Eropa, jadi lebih tepatnya itu adalah Rotterdam. Padahal saya pernah tanya Pak Tejo tuh, di Rotterdam atau di Eropa ada sawit nggak? Jawaban Pak Tejo mah tidak ada. Cuma memang dari dulu pusat perdagangan dunia itu selalu tuh banyaknya itu adalah kita lihat tuh atau lelang atau apa lebih kuatnya itu di Eropa. Seperti contoh sawit ini kan di Rotterdam, terus kayak tembakau juga di Jerman ya Pak ya. Padahal karena kan itu bukan negara, tapi memang ini adalah suatu heritage ya. Jadi dari situ kan tercipta dari supply and demand, dan kebetulan bursa Malaysia itu adalah salah satu bursa yang menjadi benchmark karena dia juga replicate dari yang ada di Rotterdam. Jadi kalau kita lihat apakah negara produsen ini bisa mendikte? Jawaban saya tidak, karena ujung-ujungnya adalah teori demand and supply gitu loh. Jadi apakah Indonesia itu saat ini sebagai salah satu produsen terbesar dunia bisa mendikte? Beberapa kebijakan yes, tapi by the end tetap akan di-adjust dengan supply and demand atau mekanisme pasar. Jadi saya sih melihat bahwa harga terbentuk ini adalah memang terbentuk oleh pasar itu sendiri, yaitu dari sisi demand dan juga sisi supply. Mungkin Pak Tejo ada tambahan, Pak. Ya, memang aktivitas bursa market itulah yang mempengaruhi ya, di mana transaksi yang berjalanlah yang pasti yang akan menyebabkan bahwa terkumpul informasi dan data yang paling banyak. Nah, sayangnya di Indonesia belum seaktif di Malaysia, dan kami sih sangat berharap sekali bahwa dengan mendorong bahwa volume kita makin lama makin besar, dan kalau kita sadar bahwa Indonesia dan Malaysia 85%, sementara Indonesia dari 85% itu lebih dari 62% atau 63% gitu ya. Nah, mestinya ini sudah bisa beralih. Jadi tinggal mungkin keyakinan market dan bagaimana para stakeholder ini mendorong bursa di Indonesia menjadi tempat landasan transaksinya. Oke. Bisa tambah dikit juga. Sebenarnya ini juga CPO sendiri kan adalah salah satu bagian daripada kompleks vegetable oil. Jadi CPO, soya, rapeseed, sunflower itu kelompok dari vegetable oil. Jadi apakah harga CPO sendiri itu juga akan menentukan? Salah satunya yes, tapi yang kedua juga di sini juga pengaruh daripada vegetable oil lainnya seperti soya, rapeseed, dan sunflower. Jadi mungkin satu contoh case lah. Sunflower itu kan paling besarnya ada di Rusia dan Ukraina. Ketika terjadi tensi di Rusia sama Ukraina, harga sunflower kan jadi nggak bisa keluar. Harganya kan tinggi. Sedangkan ada kebutuhan terhadap minyak, namanya minyak kan bisa pakai minyak sunflower, bisa pakai rapeseed, bisa pakai soya, bisa pakai CPO kan. Akibatnya apa? Semua orang jadi tertujunya adalah ke CPO sebagai salah satu substitute, bahwa jadi bisa dikatakan bahwa di sini itu harga itu adalah tidak produk kita sendiri, tapi juga ada produk-produk lain juga yang ikut menentukan. Sih. Jadi ketika barang-barang substitute itu juga justru melambung tinggi, balik pasti lagi kita akan ikut.
akan fokus CPO yang ikutan juga Pak ya secara harga. Yes. Oke. Nah, mungkin Pak terkait dengan curah hujan Pak sepanjang tahun 2022 nih. Gimana Pak pengaruh produksi CPO nih dengan musim yang kita tahu di Indonesia belakangan kan curah hujannya lumayan tinggi Pak. Curah hujan sih kita lihat 2019 tuh kan kita di Q3 2019 kan kering yang kita sebutnya mild El Nino lah ya. Akibat dari situ memang namanya sawit ini tuh sangat membutuhkan kaitannya dengan iklim. Jadi ketika lagi 2019 itu kan terjadi mild El Nino, akibatnya itu produksi 2020 2021 tuh kita katakan bahwa rata-rata pemain itu hampir tidak ada growth. Ada malah ada sebagian yang minus. Oke. Ya kan? Makanya di sini kita lihat bahwa harga CPO udah cukup rally di tahun-tahun itu. Kemudian di tahun ini juga curah hujan yang kita awalnya memperkirakan juga akan netral. Tapi kenyataannya adalah Indonesia masih cukup basah. Challenging-nya adalah tahun ini produksi cukup bagus. Kita juga lihat bahwa kita growth-nya cukup besar tadi yang saya sampaikan di awal. Memang challenging yang paling utama adalah ketika curah hujan ini adalah faktor logistik. Bagaimana kita memanen buah, kirim ke pabrik, atau dari pabrik kirim keluar, itu adalah challenging sih ya. Terkait dengan produksi tandan buah segar Pak, apakah bisa tetap mampu memenuhi permintaan yang ada Pak sampai akhir tahun 2022? Kita melihat sih gini loh, kalau kita lihat sih memang Indonesia tahun ini sih relatif banyak memprediksi akan naik ya produksinya. Dan satu juga yang membedakan Indonesia ini cukup satu contoh juga sih. Jadi bisa kita lihat bahwa sebagian besar itu buat pangan, ya kan, untuk dari CPO. Tetapi jangan lupa Indonesia juga ada biodiesel yang notabene juga penyerapannya cukup besar. Dan apalagi sekarang juga pemerintah dalam proses untuk naik ke B40, sehingga kan seperti tadi Pak Tejo ngomong ada lagi tambahan demand. Jadi kita menilai bahwa walaupun terjadi lonjakan supply, tetap juga akan terjadi juga lonjakan demand. Jadi kita melihat sih cukup balance lah ya. Karena kita lihat juga di sini stok Indonesia juga ketika larangan ekspor cukup tinggi, tapi berangsur-angsur juga udah mulai turun. Malaysia juga naik stoknya, tapi kita melihat masih dalam batas yang cukup rendah sih ya. Gitu. Mungkin Pak Tejo ada tambahan Pak? Gimana Pak Tejo? Baik, kalau kita balik ke cuaca sedikit, bahwa kita hampir punya triple gitu ya, La Nina, yaitu yang tadi disampaikan basah. Ya. Nah, ini tentunya menguntungkan untuk kita yang menanam sawit. Dan ini juga salah satu yang kita persiapkan dengan adanya danau-danau atau embung-embung yang kita bangun untuk menahan air hujan ini untuk persiapan kita kalau sampai terjadi La Nina ke depan. Karena ada possibility tahun 2023 ini mungkin lebih kering dibandingkan tahun ini, walaupun berdasarkan data dari BMKG menyatakan bahwa masih relatif stabil, walaupun panasnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini tentunya masih akan terus menguntungkan produksi di Indonesia. Kebalikannya mungkin dengan Malaysia yang memang banyak sekali ketidaksiapannya, khususnya pemupukan yang kemarin terlambat karena kekurangan tenaga pemanen, perawat dan sebagainya ya, dan banyak sekali polemik yang terjadi di Malaysia. Ini pasti akan menguntungkan harga sawit Indonesia dan produksi sawit Indonesia. Nah, kalau kita bicara next dari produksi TAP sendiri, bagaimana? Kita memprediksikan baik tahun ini mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan seperti sudah terjadi di semester 1, hampir 2 digit gitu ya. Tahun depan mungkin tidak mencapai 2 digit tapi juga cukup besar peningkatannya. Nah, jadi dengan prediksi tadi kami melihat karena sudah ada beberapa perhitungan yang kami lakukan untuk 3 bulan dan 4 bulan ke depan gitu ya. Nah, dari prediksi itu kami melihat bahwa harusnya TAP akan terus ada peningkatan baik dari platform bawah maupun atas terhadap
financial structure-nya gitu ya. Nah, ini yang sangat menguntungkan untuk kita sih ke depan, Bu. Nah, mungkin Pak menarik juga nih, tadi kan sempat di-mention nih sama Pak Joni dan Pak Tejo ya, terkait dengan tahun ini di first half itu kan terefleksi sekali dengan kenaikan CPO price yang secara global nih naik gitu Pak. Tapi untuk tahun ini di Maret, April harganya nih kan udah rally banget Pak, dan belakangan nih agak sedikit melandai turun. Kira-kira di kuartal 3 nih Pak, ekspektasinya apakah masih bisa mencetak margin yang sebagus di second quarter, Pak? Yes, jadi kalau kita melihat kebijakan bulan Juni kemarin larangan ekspor, tentunya ini menahan cukup signifikan gitu ya. Bahkan di bulan Juli itu terjadi harga yang sangat tidak diharapkan, yaitu mencapai harga mendekati Rp6.000 domestic market. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat sudah harganya back recovery, walaupun masih ada gap di BOPO, atau kalau kita melihat dari perbandingan terhadap soya, oil maupun terhadap indeks Malaysia gitu ya. Nah, tapi kita sangat yakin sekali di Q3 ini akan sangat baik ya harganya, dan kalau kita melihat hari ini saja mungkin harga sudah di atas 10.500 rata-ratanya. Jadi harganya sudah cenderung jauh lebih baik. Nah, apa yang menyebabkan ini? Tadi sudah di-mention sedikit oleh Pak Joni terkait terhadap stok tentunya ya. Jadi supply and demand memang mempengaruhi, kemudian juga harga minyak nabati lain juga mempengaruhi, tapi jangan lupa juga crude oil. Crude oil tidak akan bisa turun sangat drastis di bawah $80 ya pada saat sekarang. Artinya ini akan membuat security price buat kita, sementara harga platform di atasnya jauh lebih tinggi gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan soya, mungkin sekarang sudah luar biasa, deltanya itu besar sekali. Nah, sehingga harga ini akan terjaga sangat stabil, cukup tinggi. Ya. Dan kalau kita melihat demand-nya sampai dengan November masih ada Devapali di India, kemudian recovery mungkin berkurang sedikit di China, tapi tentunya mereka juga harus mempersiapkan stok tahun depan. Ya. Dan tadi disinggung sedikit mengenai Middle East, permintaannya juga sangat signifikan karena dibandingkan dengan minyak yang nabati yang lain, kita termasuk yang paling murah. Kemudian yang kedua, memang Middle East lebih menyukai aroma dari kelapa sawit ya, dibandingkan minyak-minyak yang lain. Nah, yang paling menarik lagi adalah Afrika. Ya, walaupun katanya di Afrika bisa menanam dan sebagainya, tapi ternyata berdasarkan informasi dan beberapa yang kita temui di Emirat Arab, itu akan dijadikan hub untuk ekspor bahan pangan, khususnya juga minyak CPO dan minyak turunannya dari Indonesia untuk ke Afrika. Ini hal yang luar biasa yang akan terus meningkatkan penjualan produk-produk kelapa sawit Indonesia sebetulnya. Dari sisi demand berarti disupport juga ya Pak dengan beberapa kondisi tersebut. Yes. Nah, mungkin Pak, kalau sepanjang tahun Pak, biasanya kan kalau kita lihat sektor-sektor lain tuh ada seasonality Pak. Misalnya kalau consumer mungkin di Juni dan di Desember, karena June ada Lebaran, terus Desember Natal dan Tahun Baru. Kira-kira kalau CPO ini ada nggak sih Pak seasonality yang mungkin high di bulan tertentu Pak? Sama. Sama Jadi, ya Pak ya? Sama. Jadi kita flashback dikit. Jadi tahun Q4 2020 itu termasuk yang kita dropnya cukup banyak. Semua pemain feeling the same, tetapi di situ harga juga mulai naiknya cukup tinggi. Masuk di Q1, saya cerita mengenai TAP. Jadi dari Q1 dibandingin Q4 tahun sebelumnya kita ada growth. Di luar dugaan, dari Q1 ke Q2 naiknya lebih tinggi lagi. Kita memprediksi ada kenaikan, tapi kita tidak kita waktu itu tuh di luar prediksi kita itu naiknya lebih tinggi. Kemudian sampai di Q3 ini masih kita lihat saat ini kita masih stay atau almost the same, tetapi mungkin di Q4 ini juga akan mulai turun. Jadi kalau kita lihat seasonality di sawit itu ada jadi ya, selalu either itu mulainya dari Q2, kadang-kadang peak bisa di Q3, dan mulai turun di Q4. Jadi kadang-kadang juga bisa masuk di Q4. Jadi ini adalah seasonality selalu ada sih. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin, karena 75% kan memang buat sektor food ya. Dibandingkan 25% adalah untuk kosmetik dan energi. Nah, kalau kita melihat bahwa sektor food sebagian besar adalah untuk olein atau kita sebut biasanya minyak goreng. Nah, kalau kita bicara minyak goreng, maka ini terkait terhadap
seasonal di semua country ya. Dan biasanya yang selalu fix itu adalah Q1. Q1 itu selalu di mana ada Imlek. Ya. Ya. Jadi biasanya Q1 pasti tinggi. Oke. Nah, rata-rata Q2 akan turun, yes. Tapi kenapa di tahun lalu cukup bisa terjaga? Tahun depan pun akan terjaga karena kebetulan Lebaran selalu bergesernya di Q2. Oh iya, benar. Ya. Nah, bagaimana dengan Q3? Memang Q3 ini yang biasanya agak sedikit relatif dipengaruhi oleh perdagangan dan statement daripada trader gitu ya. Nah, ini yang masih akan naik dan turun biasanya ada di Q3. Namun di Q3 akhir sampai dengan mendekati Oktober biasanya masih terjaga dengan adanya Deva Pali. Oh. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita selalu bilang memang ada seasonal di antara bulan ke bulan, tapi kalau kita melihat secara kuartal gitu ya, relatif bisa terjaga dengan baik lah harga ini. Oke. Mungkin jadi yang ibaratnya sampai hampir most likely lumayan bisa terjaga ya Pak ya. Ya. Kecuali di Q3 mungkin yang agak sedikit. Kecuali kalau Lebaran bergeser ke Januari. Oh, jadi Q1 yang paling top ya Pak ya. Yes. Q2-nya mungkin akan turun sampai Q3. Biasanya itu yang terjadi. Ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan ekspansi bisnis nih Pak, karena kan secara yang sudah ada aja ini lumayan luar biasa mencetak kinerja yang baik gitu Pak. Kira-kira ekspansi bisnis apa sih Pak yang mungkin udah pengen dilakuin Pak dari TAPG Pak? Silakan Pak Joni. Kita tahun ini yang pasti sebelumnya kalau dilihat di buku kan kita masih menjual TBS. Tetapi mulai Mei kemarin sudah satu pabrik yang ke-18 sudah operate, jadi ke depan kita ngejual CPO dan PK. Itu satu, jadi satu pabrik. Terus yang kedua tadi yang juga Pak Sutejo udah sebutin, dalam waktu dekat ini sebenarnya sih pinginnya itu kemarin adalah di Q3 sih running, yaitu kita membangun KCP. Jadi sebelumnya kita jualnya kan cuma palm kernel. Jadi kita olah lagi sehingga kita ke depan jualnya palm kernel oil dan palm kernel meal. Itu rencana mungkin kita harapkan either di akhir tahun ini atau di awal 2023. Jadi kita PKO kita ini spesialnya satu karena kita juga ingat bahwa kalau kita lihat TAP itu kan tikernya kan TAPG. G-nya itu sekarang kita selalu identik sama green gitu loh. Green. Jadi dalam hal ini juga buat kita ke depan, kita nanti mungkin Pak Tejo bisa jelasin bahwa kita udah punya roadmap yang jelas untuk menuju ke carbon netral. Nah, jadi kita ketika lagi membangun KCP ini, untuk power generation itu kita membangun juga biogas dengan memanfaatkan gas metan ya. Jadi gas metan itu kita olah menjadi listrik dan listrik itu dipakai buat kebutuhan daripada pabrik KCP kami. Jadi kita punya dua misi lah ya, satu untuk value added, kedua juga itu untuk menurunkan GHG. Sama yang terakhir juga karena kita udah punya volume ya, kita juga lagi studi untuk masuk ke downstream ya. Ke downstreamnya. Yes. Apa tuh Pak kira-kira? Yang pasti kan nextnya daripada CPO itu kan adalah kita menjadi, kalau kita refine bisa menjadi RBDPO dan PFAD, atau kita fraction itu bisa menjadi olein dan juga stearin. Jadi kita mengkaji terus lah possibility-nya mau kemana gitu. Oke. Nah, terkait dengan ekspansi bisnis yang udah di-mention Pak, kira-kira dana capex tahun ini sementara sudah dialokasi untuk apa aja nih Pak? Kalau kita tahun ini capex sih kita mostly ya, kita hampir 60% kita pakai buat infrastructure. Lebih kurang hampir 20% itu untuk pabrik, 15%-nya untuk kebun. Jadi memang kita punya TBM tuh kecil, nggak gede, dan sisanya itu buat yang lainnya. Jadi kita tahun ini itu banyak memperkuat infrastruktur, jalan, upgrading rumah, karena buat kita juga ya kita ikutin juga kayak Indonesia lah. Kita lihat kan juga dengan adanya Trans Jawa, tol, juga ada yang sekarang melaju ke mana di Sumatera, kita bisa lihat efeknya kan luar biasa. Mobilitas kan sama juga di sini juga, apalagi challengingnya kan di iklim. Jadi kan jalan tuh mesti ya, kalau salah satu komisaris kita itu Bapak Maruli Gultom selalu pesan, apa sih kunci suksesnya bisnis sawit? 1, 2, dan 3 itu selalu jalan. Jalan yang lancar Pak.
Iya, semua jalan. Jadi intinya kalau kamu punya jalan, evakuasi jadi lebih gampang, keluar masuk atau logistik itu menjadi lebih gampang. Gitu loh. Bayanginlah kita lihat di Indonesia kalau kayak tol dari Jakarta yang ke Surabaya. Dulu kita butuh berapa lama tuh jalan? Sekarang kita butuh berapa lama? Ya. Jadi mungkin saya sudah makan sedikit, Bu. Kalau kita bicara cost yang termahal itu ada di infra. Sementara buah sawit itu tidak bisa lebih daripada 1 hari prosesnya kalau mau mendapatkan kualitas FFA atau kadar asam yang lebih baik gitu ya, rendah. Nah, inilah proses yang harus kita lakukan dari mulai pemetikan bisa fresh langsung masuk ke pabrik. Nah, tentunya Ibu bisa bayangkan di Kalimantan di tengah hutan yang tidak ada jalan, ya. Pastinya akan butuh waktu panjang. Nah, sementara waktu ini sangat penting sekali buat kita. Baik itu dari mill kita, PKS kita ke dermaga gitu ya, naik kapal, maupun dari pohon sampai dengan ke pabrik kita. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Joni, betapa pentingnya infrastruktur di tempat kita. Efisiensi waktu ya Pak ya? Efisiensi waktu dan cost akhirnya, Dan Bu, cost akhirnya ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan kualitas buah dengan nilai premium. Oke, karena pada akhirnya kan quality yang bagus ya Pak, yang tentunya yang diharapkan dari konsumen gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara terkait dengan kondisi kita makroekonomi Pak secara global nih Pak. Baik, kalau global kan kita tahu ada geopolitik, kita lihat juga kondisinya memang ya global nih lagi kurang baik-baik saja lah Pak, apalagi kayak kemarin baru aja BI rate dinaikkan gitu Pak, karena kondisi inflation juga naik. Nah, kalau pengaruh ini Pak, apakah ada dampaknya buat CPO industry? Pengaruh sih pasti ya. Jadi memang salah satu input terbesar daripada CPO ini kan adalah pupuk. Pupuk kita tahu itu kan juga kelompok komoditi dan juga naiknya cukup tinggi. Dan juga di sini kan pupuk ini penting juga karena ketika lagi tanaman itu menghasilkan dan dia kan keluar energi. Jadi kalau saya jadi nggak enak nih karena kebetulan CEO kita itu salah satu CEO yang sangat mementingkan itu teori energi, jadi energy balance gitu. Jadi tanaman kalau sudah mengeluarkan cukup banyak energi, kita mesti menggantikan dengan pupuk. Jadi pupuk ini juga buat kita no kompromi. Memang itu juga termasuk yang satu komponen yang paling tinggi. Tapi buat kita juga, kita nggak mau mengorbankan, kita punya, karena tadi tanaman kita kan dalam kondisi yang prima, jadi kita mesti memberikan pupuk. Jadi terus yang kedua juga masalahnya adalah harga solar. Tapi keuntungnya adalah komponen solar itu di bawah 10% daripada total cost. Jadi masih bisa manageable lah untuk ini. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita cost control itu penting, apalagi mungkin Pak Sutejo juga punya background dari otomotif. Selalu yang namanya improvement itu selalu kita canangkan, termasuk juga di sini program CRP gitu loh. Jadi buat kita ke depan juga upah karyawan juga bakalan naik, tapi kan kita lihat sehari ini kan juga kebetulan sekarang kan sudah formula, tapi kan tahun 2023 bagaimana? Pasti saya rasa akan terjadi kelonjakan daripada UMK. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita banyak program-program inisiatif untuk improvement, cost control, dan juga kita juga banyak menggunakan teknologi sebagai salah satu cornerstone kami. Jadi bisa dibayangin bahwa kami sudah menggunakan untuk mencatat hasil produksi, mengecek tanaman, itu semua udah menggunakan digital, dalam artian udah menggunakan, dicatat menggunakan di handphone. Ketika kita juga ngecek di lapangan juga udah memakai untuk mencatat apapun hasilnya juga di handphone. Juga di sini menunjuk keluar hasilnya juga untuk summary produksi, itu juga bisa dilihat di platform handphone. Juga kami juga udah menggunakan teknologi satelit, teknologi drone. Jadi ini adalah kombinasi yang kita lihat bahwa teknologi sangat membantu kita supaya kita punya proses kerja itu jauh lebih simple, terkontrol, sehingga ujung-ujungnya adalah productivity kita bisa naik. Gitu lah. Atau at least kita mengurangi losses lah. Yang mungkin Pak Tejo ada tambahan, Pak.
Ya, menjadi satu kesatuan yang kita sudah bangun sebenarnya dari awal, yaitu mengenai cost, yield dan sustainability. Jadi itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Tadi sudah diuraikan detail oleh Pak Joni terkait cost-nya gitu ya. Dan bagaimana efek yang sudah disampaikan, kenapa TAP bisa mempunyai yield yang baik ya. Dan yang terakhir adalah tentunya sustainability. Jadi energi ke depan pasti akan menjadi mahal sekali dengan adanya perubahan yang terjadi saat sekarang di dunia ini. Dan ini yang kita sepakat bersama-sama bagaimana untuk menurunkan cost, tapi kita juga melakukan green energy. Nah, antara lain adalah waste dari pabrik, kita coba ubah menjadi energi elektrik, dan ke depan sedang kami pikirkan bagaimana ini juga menjadi pengganti solar atau berbahan dasar fosil ya. Jadi ini ada teknologinya namanya CNG atau kompresor gas gitu ya. Nah ini yang akan kami nanti kembangkan untuk digunakan di mobil-mobil kami. Nah dengan ini tentunya feedstock atau bahan dasar energi kami itu cost-nya 0 gitu ya. Karena ini kan dari waste gitu. Hanya memang menggunakan capex, yes. Jadi ada beberapa yang sedang kami pelajari bagaimana ini untuk menurunkan cost, tapi satu kesatuan yang tadi disampaikan Pak Joni itu menjadi pilar kita lah untuk ke depan ya, memperkokoh bagaimana supaya keuangan yang tadi Pak Joni sampaikan tetap bisa moncer gitu ya Bu ya. Bisa achieve lah ya Pak ya, target yang ditetapin di awal ya. Sebenarnya target kita itu selalu ingin menjadi low cost producer sih. Jadi ini karena kita tahu bahwa harga di luar dugaan, kita nggak bisa mengontrol. Betul. Jadi yang bisa kita kontrol adalah cost gitu loh. Jadi ini menjadi selalu moto kita. Tadi juga di awal mungkin Pak Sutejo udah ngomong namanya yield, cost, sustainability, tiga-tiganya nggak bisa kita ibaratnya pisah-pisahkan. Jadi satu kesatuan ya Pak. Yes. Oke. Ini sebenarnya next question aku sih Pak. Pengen tanya terkait dengan Sustainability Development Goals atau ESG. Karena kan sekarang juga semua di belahan dunia, bahkan Eropa sebagai pencetus pertamanya ya Pak ya. Bahwa ESG ini jadi concern utama gitu. Dan bahkan TAPG ini Triputra udah menjalankan itu, udah prepare ya Pak ya, supaya ESG score-nya bagus gitu Pak. Karena kan sekarang juga indeks performance saham gitu-gitu kan juga dinilai dari ESG score juga gitu ya Pak ya. Ya kalau kita berangkat sustainability sebetulnya dari owner kita seluruhnya memang sudah mencanangkan ini gitu ya. Itu ditanamkan di visi dan misi. Kalau Ibu lihat kan memang kita sudah mencantumkan kata green gitu ya, for better life gitu. Nah, kenapa hal ini sudah menjadi komitmen gitu ya, dan ini memang diturunkan ke kami untuk juga buat kami menjadi komitmen. Jadi bukan sesuatu hal lagi yang merupakan bahan diskusi buat kami. Menurut kami sustainability adalah our journey tapi juga our commitment. Nah, apa yang mesti kita lakukan, dan ternyata dengan kondisi hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata menjadi lebih green itu bukan sesuatu yang mahal. Bahkan yang tadi saya sampaikan, contoh green energy bisa lebih murah karena kita mempunyai feedstock zero cost gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, tapi satu hal yang paling penting sebetulnya dari ESG, kalau kita bicara mengenai environment itu banyak orang yang nguber soalnya, gitu ya. Banyak apakah konsumernya atau customer kita dan sebagainya pasti akan nguber, dan bahkan juga berbagai lembaga swadaya gitu ya. Nah, kalau kita bicara governance ya itu udah mesti juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan sosial? Nah, ternyata memang kebetulan kami sudah membentuk satu pilar yang kayak kami sebut 3P itu. Nah, di dalam pilar kami di antara memang people, planet, and prosperity, kami juga menanamkan people-nya yang luar biasa. Dan ini adalah satu kebanggaan kami yang hari ini kami terus dorong gitu ya. Dan kebetulan saya juga aktif di Kadin. Nanti bisa saya sampaikan bahwa tanggal 3 bahkan nanti Pak Presiden akan hadir gitu ya kan. Jadi kenapa sih kemitraan plasma itu adalah sesuatu kemitraan yang luar biasa. Pada saat saya masuk bersama dengan teman-teman direksi melihat bahwa sawit ini adalah betul-betul bukan tanamannya saja tapi suatu bisnis model yang sudah betul gitu ya. Dan kalau kita melihat mulai dari pendanaan sampai dengan off-taker, itu semua sudah satu rangkaian. Contohnya adalah proyek plasma di kelapa sawit. Nah, kenapa nggak kita coba kembangkan? Nah, kebetulan memang blessing lagi di tahun 2015 Indonesia terjadi kebakaran hebat. Ya. Semua orang mengecam seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat
tahun lalu Pak Mahendra yang kebetulan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan di forum dengan sangat bangga bahwa seluruh dunia kebakaran, kita enggak, gitu ya. Jadi yang kemarin mengecam semua kebakaran, tapi kenapa kita enggak? Ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ternyata dilakukan khususnya oleh industri sawit dengan meluncurkannya Desa Makmur Peduli Api. Jadi kemitraan itu bukan saja memberikan duit, ya, bukan saja memberikan fasilitas, tapi kami coba membangun bersama-sama dengan seluruh desa kami bersepakat bersama teman-teman yang lain dengan 5 km dari area kami, coba kami bangun. Ya. Nah, di sanalah kami mengajari mereka untuk membuka lahan, membuka peternakan ataupun apapun juga tanpa membakar. Oke. Dan inilah hasil karya yang luar biasa sekali. Mereka ekonominya menjadi meningkat, namun tidak ada kebakaran menjadi sangat kecil, gitu ya. Nah, hal lain yang bisa ditonjolkan di sosial ini adalah bahwa tanpa uang nggak bisa jalan. Ya. Jadi kalau kita melihat pada saat sekarang kita dapat blessing dari harga, konservasi mana yang bisa menjaga orang hutan ada di dalam dan memberi makan orang hutan? Saya bilang selain mining dan selain daripada sawit, nggak ada yang kuat membiayai ini. Karena kita harus menjaga hutan. Satu, tidak boleh terbakar. Kedua, bagaimana seperti orang hutan dan biodiversity yang lain bisa kita jaga. Dan itu mahal sekali, Bu. Ya. Jadi ini blessing sekali bahwa kita punya sawit, punya mining yang baik gitu di Indonesia, dan ini yang sekarang melakukan konservasi. Kami mempunyai area konservasi yang cukup luas di daerah Kalimantan Timur, daerah Berau sana, dan ini menjadi proyek percontohan nasional. Bahkan banyak sekali yang sudah diundang oleh dari provinsi, bahkan kemarin juga wakil dari Obama datang ke Indonesia gitu untuk melihat, dan mereka baru pertama kali melihat orang hutan. Oh iya. Ya, tapi biasanya bahasanya sangat tajam gitu ya, tapi gitu. baru melihat pertama kali. Dan kami bangganya karena kami bisa menyampaikan bagaimana, dan ini yang mereka betul-betul melihat. Kalau orang hutan masuk ke kebunnya masyarakat atau masuk ke kebun kelapa sawit, itu karena terakhir mereka nggak punya makanan lagi. Karena tunas sawit itu pahit. Daripada mereka mati, mereka akan makan seadanya. Walaupun pahit tetap dimakan. Walaupun pahit. Ya. Jadi kalau mereka merusak ke sana, ke kebun masyarakat itu karena mereka sudah tidak punya lagi resources. Nah, kami coba melihat banyak sekali makanan-makanan di hutan yang sebetulnya kita bisa jaga, tapi dirusak selama ini. Entah karena penebangan, entah karena kebakaran, dan sebagainya. Nah, daerah konservasi inilah yang kami coba bangun, dan kemudian ada di dalamnya 8 ekor orang hutan yang thanks God dalam waktu 8 bulan menjadi 30 ekor. Orang hutannya, Pak? Orang hutan. Bahkan salah satu menjadi nomor 2 terbesar se-Indonesia orang hutannya. Ya. Oh iya. Ini viral di mana-mana, Bu. Kalau lihat di YouTube ada dari namanya Desa Merapun yang bukunya tadi saya berikan ke Ibu gitu ya. Nah, di sana pun kami menjaga bagaimana hutan ini bisa tetap menjadi biodiversity yang luar biasa. Kalau Ibu lihat pohonnya, bagaimana pohonnya itu dirangkul oleh 8 orang besar-besar gitu ya. Tentunya akan bisa menahan karbon lebih baik. Jadi kalau Indonesia nantinya dijadikan negara penjual karbon misalnya, atau karbon kredit kita sebut, dan juga sebagai negara jantung untuk gas rumah kaca, ini adalah salah satu yang harus kita lakukan di Indonesia ini. Dan konservasi itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu beban menurut kami. Ya. Dan ini journey yang luar biasa sekali. Kami bisa membangun, kami bisa mendorong sustainability menjadi bagian daripada urat nadi kami, gitu ya, kira-kiranya, Bu. Dan itu terus dilakukan ya, Pak? Dan itu terus dilakukan. Pelestarian lingkungan. Ya, jadi keekonomian masyarakat dan juga bagaimana diversity ini bisa berdampingan. Nah, yang saya mau sampaikan lagi adalah tanggal 3 Oktober besok kami mengundang Presiden untuk meresmikan bagaimana kemitraan closed loop model, inclusive closed loop model atau end-to-end proses ini bisa digunakan di UMKM, bisa digunakan di nelayan dan sebagainya. Karena belajar dari sawit yang sudah berhasil dan bahkan memberikan nilai keekonomian yang luar biasa sekali untuk masyarakat sekitarnya. Dan
Presiden sangat believe sekali, bahkan juga Pak Teten sebagai Menteri UMKM melihat bahwa ini sudah di trial di beberapa daerah berhasil dengan luar biasa gitu ya. Oke. Dan kita tunggu juga Pak ya acara tanggal 3 Oktober Pak. Pastinya, Bu. Ini pembicaraannya seru banget sih Pak. Sebenarnya masih banyak nih deretan pertanyaan-pertanyaan Pak. Tapi waktunya juga udah hampir 30 menit lebih ya. Bahkan hari ini kita diskusi bareng. Mungkin boleh Pak dari masing-masing, dari Pak Joni, Pak Tejo, closing statement nih Pak buat teman-teman yang nonton. Karena semoga YouTube podcast hari ini kan bisa bermanfaat Pak buat pertimbangan nih investasi khususnya untuk saham TAPG Pak. Jadi kalau kita sih memang TAP selalu seperti yang tadi, kita punya visi misi kan Green Plantation for a Better Quality of Life. Jadi kita berharap bahwa perusahaan kita itu bisa memberikan manfaat bagi semua orang lah ya. Jadi kita sebutnya bagi stakeholder lah semua. Jadi baik pemegang saham, pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat, karyawan, semua juga mendapatkan manfaat daripada kehadiran TAPG ini. Jadi inilah menjadi tujuan kita sih, bahwa perusahaan eksis juga diharapkan bisa memberikan manfaat gitu, dan kalau diharapkan bisa selama-lamanya. Oke, mungkin dari Pak Tejo. Baik, ini agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak, waktunya diberikan Pak. Saya senang sekali hari ini bisa dipanggil oleh Ciptadana, sahabat Ciptadana. Terima kasih sekali bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa baik untuk kami sendiri. Khususnya untuk menjelaskan bagaimana sawit yang selama ini adalah merupakan sesuatu yang sangat citranya adalah negatif gitu ya, khususnya negara Eropa. Kami melihat bahwa ternyata kalau dari rangkaian UN SDGs, yaitu rangkaian di mana orang melakukan yang terbaik, baik itu terhadap kesetaraan, baik itu terhadap keekonomian, dan baik itu terhadap lingkungan hidup gitu ya. Itu semuanya ada 17 poin SDGs. Itu kami melihat hanya tanaman inilah yang paling mengisi paling banyak. Jadi kami mengisi di sawit ini kira-kira 7 poin daripada 17 UN SDGs. Okay. Sementara minyak nabati lain dan juga beberapa tanaman yang lain jauh dari kami gitu ya. Nah, ini harus jelas sekali bahwa ternyata sawit bukan barang yang jelek dan memberikan yang baik. Ya. Bahwa ada cacat di beberapa tempat dan masalah di beberapa tempat itu yang harus diperbaiki, tapi bukan dirusak. Karena ini adalah histori yang harus kita lihat bahwa dulu kita sangat baik di kopi dan di teh, ternyata kita menurun dengan beberapa negara seperti India dan yang negara lainnya. Nah, ini yang kita tidak boleh terjadi di Indonesia. Yang kedua, jadi memberikan banyak keberkahan bagi negara ini ya. Nah, untuk pilihan kenapa harus memilih salah satunya adalah TAP, menurut kami hal yang sangat penting sekali seperti tadi kami sudah jelaskan, poinnya adalah bahwa kami mempunyai pilar yang jelas dalam kesatuan, yaitu kita tidak meningkatkan hanya yieldnya saja. Kami juga tidak mempertahankan cost-nya saja, tapi kami menyatukan juga dengan nilai-nilai sustainability. Ini adalah satu hal yang mungkin membedakan dan mempunyai keunikan di kita. Nah, unik apalagi yang ada di kita? Karena kebetulan saya memang sudah tua, tapi teman-teman yang lain di kantor itu anak-anak muda gitu ya. Salah satu yang selalu kami dengungkan adalah ternyata kami itu bisa berbicara dengan pohon. Nah, gimana Pak? Nah, ini menarik sekali. Kenapa kita bisa berbicara dengan pohon? Karena ternyata setiap pohon kami pasangi barcode. Ya. Jadi kalau mereka sakit, Pak Joni mengirimkan dengan tim engineer kami drone gitu ya. Kami bisa melalui klorofil mengetahui apakah kekurangan natriumnya, kalium atau fosfatnya misalnya atau dan yang lain. Nah, kemudian yang kedua persoalan terhadap pencatatan. Biasanya manusia selalu mengalami ketidaktelitian gitu ya. Tapi karena kita menggunakan AI, kemudian juga kita menggunakan berbagai teknologi yang lain, tentunya ini jauh akan memudahkan kita mengoreksi ya. Jadi betul-betul kita bisa berdiskusi dengan mereka kekurangannya apa untuk mereka menjadi lebih sehat. Dan ini mungkin salah satu company yang memulai teknologi pada pohon sawit. Okay. Ya.
kami bekerja sama bukan saja dengan luar, tapi banyak sekali dengan universitas di Indonesia. Baik drone sendiri, misalnya kami mendevelop dengan ITB gitu ya. Nah, di sana pun nantinya kami akan menggunakan ini untuk pemupukan. Ya, pakai drone gitu, Pak. pakai drone. Yes. Dan berikutnya mungkin akan kami gunakan juga untuk material handling, pengangkutan. Ya, jadi kalau kita semua melihat di beberapa podcast atau di YouTube dan yang lain atau Instagram mengenai bagaimana mendelivery, itu adalah beberapa pemikiran yang sudah kami juga jalankan atau trial pada saat sekarang. Jadi banyak sekali teknologi ini membantu, dan ini menjadi uniknya kami mungkin ya. Selain sustainability di dalamnya, tapi kami menggunakan juga teknologi di dalamnya. Nah, mudah-mudahan sahabat dari Cipta Dana mengetahui bahwa sawit itu memberikan berkah, memberikan pengembangan baik teknologi dan sumber daya manusia muda-muda untuk terus berkarya di perkebunan. Di perkebunan. Yeah. Oke. Luar biasa sekali, Pak. Closing statement yang sangat insightful, Pak. Sesuai dengan TAPG, Pak. Triputra Agro Persada Green. Ya. Oke, semoga semua nilai-nilai dan juga target-target dan mungkin harapan-harapan ya Pak buat Triputra Agro Persada juga akan tercapai khususnya di tahun 2022 ini. Dan terlebih nanti di next year kita juga harapkan untuk dapat kinerja performance yang lebih baik lagi gitu Pak. Kita turut mendoakan juga Pak. Dan mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk Pak Sutejo Halim dan Pak Joni Cheng untuk waktunya Pak dan kesempatannya udah hadir di Our Podcast. Dan semoga podcast ini tentunya bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk para teman-teman yang nonton untuk mungkin mau investasi baik itu jangka long term, dan sampai ketemu di emiten-emiten lainnya yang tentunya juga akan menarik dibahas di podcast On The Spot. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.